2. Teori kognitif. 3. Teori pragmatis. 4. Teori konstruktif. 5. Teori narkistis. C. Tahap perkembangan bahasa anak usia 2-8 tahun. Perkembangan bahasa anak usia dini pada kelompok usia 2-3 tahun ditandai dengan semakin panjang dan kompleks kalimat yang diucapkan anak. Di masa 3 tahun sampai 5 tahun inilah anak umumnya jadi sering bertanya seputar hal-hal kompleks dan yang abstrak. Misalnya, apakah mainannya sudah tidur atau belum dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fili Angelina akan melanjutkan materi yang bagian D, yaitu aspek perkembangan bahasa anak, yang terbagi menjadi 3, yaitu kosakata, sintaksis atau tata bahasa, dan yang terakhir yaitu semantik. Jamaris juga mengelompokkan karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada usia ini anak sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata, yang artinya anak sudah mulai memberikan progres kosakata yang cukup besar pada usianya. Yang kedua yaitu lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, bentuk, rasa, bau, keinginan, dan keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan. Yang ketiga yaitu anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik, artinya anak-anak sudah dapat memahami kosakata dengan sangat mudah. Dan yang keempat yaitu anak dapat berpartisipasi dalam suatu. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Dan yang kelima yaitu percakapan yang dilakukan oleh anak telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang ia lihat. Anak pada usia ini sudah dapat melakukan ekspresi diri seperti menulis, membaca, dan bahkan berpuisi. Itulah penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dena Nopitasari, NIM 2011250029. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Langsung saja. Periode perkembangan bahasa. Menurut studi yang dilakukan tahun 1960, Permaron untuk minat bahasa anak mulai timbul pada dekade pertama abad ke-20 yang dipelopori oleh ilmuwan di bidang psikologi ataupun pedagogi, antara lain Wistron, Wiprier, dan Gestalt. Pada umumnya, mereka mempelajari di buku harian anak-anaknya, kemudian membandingkan hasilnya. Pada periode sesudah tahun 1960, terjadi perubahan yang cukup berarti. Dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama, periode kalimat satu kata. Menurut aturan tata bahasa, kalimat satu kata bukanlah suatu kalimat, karena hanya terdiri dari satu kata. Tapi, para ahli peneliti perkembangan bahasa anak beranggapan bahwa kata-kata yang pertama yang diucapkan oleh anak itu mempunyai arti lebih dari hanya sekedar suatu kata, karena kata itu merupakan ekspresi dari ide-ide yang kompleks yang pada orang dewasa akan dinyatakan dalam kalimat yang lengkap. Yang kedua, periode kalimat dua kata. Dengan bertambahnya perbendaharaan kata yang diperoleh dari lingkungan dan juga karena perkembangan kognitif serta fungsi-fungsi lain pada anak, maka terbentuklah pada periode ini kalimat yang terdiri dari dua kata. Periode kalimat dua kata dengan bertambahnya perbendaharaan kata yang diperoleh dari lingkungan dan juga karena perkembangan kognitif serta fungsi-fungsi lain pada anak, maka terbentuklah pada periode
ini kalimat yang terdiri dari dua kata. Periode kalimat lebih dari dua kata. Kalau ada lebih dari dua kata di bidang morfologi, belum terlihat perkembangan yang nyata, maka pada periode kalimat lebih dari dua kata, sudah terlihat kemampuan anak di bidang morfologi. Yang ketiga, periode diferensiasi usia 2,5-5 tahun. Yang menyolok pada periode ini adalah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Secara garis besar, ciri umum perkembangan bahasa pada periode ini adalah pada akhir periode, secara garis besar, anak telah menguasai bahasa ibunya, artinya hukum-hukum tata bahasa yang pokok dari orang dewasa telah dikuasai oleh anak tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dwi Lestari. Di sini sebagai pemateri terakhir dari kelompok kami akan membacakan tentang materi terakhir kami, yaitu faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, adapun faktor-faktor mempengaruhi dari perkembangan bahasa anak sendiri adalah antara lain yang pertama adanya faktor dari diri sendiri, yaitu kesehatan anak. Kesehatan anak yang mana jika kesehatan anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat. Kenapa? Karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut, atau anak itu berbaur dengan teman-temannya. Dan apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut akan cenderung mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kemudian ada yang kedua, yaitu inteligensi anak yang memiliki kecerdasan tinggi belajar berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak yang tingkat kecerdasannya itu rendah. Kemudian yang faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi keluarga. Ada beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan hal ini, yang mana menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik kondisi ekonominya. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan atau kesempatan belajar. Bisa dikatakan keluarga yang kurang mampu diduga kurang memperhatikan pendidikan menurut bahasanya, perkembangan bahasa anak atau perkembangan lainnya atau dalam bidang studi atau pembelajaran. Kemudian ada faktor keempat, yaitu jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan vokalisasi antara laki-laki dan perempuan. Namun mulai usia 2 tahun anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada anak-anak yang jenis kelamin pria. Pada setiap jenjang umur, anak laki-laki lebih pendek dan kurang betul kata bahasanya. Kosakata yang diucapkan lebih sedikit dan pengucapannya pun kurang ketimbang anak perempuan dalam proses berbahasanya. Kemudian ada faktor yang kelima, yaitu hubungan keluarga. Nah, hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berkomunikasi dengan lingkungan yang berinteraksi dengan dirinya. Keluarga terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih dan memberikan contoh berbahasa dengan anak. Jika hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dalam memfasilitasi perkembangan bahasa anak, maka proses pembelajaran bahasa anak akan berjalan dengan baik. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan bahasanya.
Nah, hubungan yang sehat itulah yang bisa berubah sikap orang tua yang berkata kasar, misalkan kurang kasih sayang dan kurang perhatian untuk memberikan latihan dan contoh dalam berbahasa yang baik kepada anak. Maka itu bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan keterlambatan anak dalam berbahasa. Nah, selanjutnya ada faktor dari keinginan berkomunikasi semakin kuat, keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan keinginan ini semakin kuat membuat motivasi anak untuk belajar berbicara dan semakin bersedia menyisahkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk belajar, terutama dalam belajar bahasa. Kemudian faktor dari dorongan, semakin banyaknya anak didorong untuk berbicara dengan mengajaknya berbicara atau mengobrol dan didorong menanggapinya, akan semakin awal mereka belajar berbicara dan semakin baik mereka dalam mempelajari bahasa-bahasa tersebut dan juga meningkatkan kualitas bicara anak. Kemudian faktor selanjutnya adalah ukuran keluarga anak tunggal atau anak dan keluarga kecil biasanya berbicara lebih awal dan lebih baik ketimbang anak yang sendiri atau anak tunggal. Keluarga yang memiliki keluarga yang besar akan semakin membuat anak bisa belajar dengan baik karena orang tua dapat menyisahkan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. Kemudian faktor selanjutnya adalah urutan kelahiran anak. Nah, urutan kelahiran anak ini maksudnya adalah dalam ukuran keluarga yang sama, yaitu anak pertama lebih unggul ketimbang anak yang lahir kemudian. Hal ini karena orang tua dapat menyisihkan waktunya lebih banyak untuk mengajar dan mendorong anak yang lahir pertama dalam belajar berbahasa ketimbang untuk anak yang lahir kemudian. Karena dari umur pun anak yang lebih dewasa lebih cepat menangkap pembelajaran berbahasa tersebut. Kemudian ada metode pelatihan anak. Anak-anak yang dilatih secara otoriter yang menekankan bahwa anak harus dilihat dan didengar merupakan hambatan belajar. Sedangkan pelatihan yang memberikan keleluasaan dan demokratis akan mendorong anak untuk belajar. Dan anak tidak terasa terkekang untuk mempelajari bahasa tersebut. Anak akan tanpa mereka sadari mereka telah belajar berbahasa. Kemudian yang ada faktor kelahiran kembar. Nah, kelahiran kembar ini adalah faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor lingkungan karena jika anak lahir kembar, anak-anak tersebut akan cenderung bergaul dengan saudara kembarnya sendiri sehingga tidak membiasakan bergaul dengan lain sehingga bahasa mereka pun kosakata yang mereka pelajari pun stuck atau cukup di kata-kata yang mereka biasa katakan, tidak leluasa dengan bahasa-bahasa teman-teman yang lain. Sehingga itu bisa menjadi suatu faktor penghambat pelajaran anak dalam berbahasa. Masih di dalam ruang lingkup lingkungan pertemanan anak, hubungan dengan teman sebaya juga menjadi faktor karena semakin banyak hubungan anak dengan teman sebayanya dan semakin besar keinginan mereka untuk diterima sebagai anggota kelompok yang seumuran atau sebayanya, akan semakin kuat motivasi mereka untuk belajar berbicara atau berkomunikasi dengan teman sebayanya agar lebih nyambung atau lebih dekat. Kemudian yang terakhir ada faktor kepribadian anak, yang mana yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, cenderung kemampuan berbicaranya lebih baik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Mungkin masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara anak atau perkembangan bahasa anak. Namun hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari materi kelompok saya atau materi yang kami jabarkan dari makalah ataupun PPT kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.